Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurutkan saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jember, Fakultas Teknik, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi Spatial Decision Support System atau disingkat menjadi SDSS. Mana tugas ini merupakan salah satu tugas mata kuliah SIP. Sebelumnya saya adalah Aziz dengan NIM 19 19 10 50 1071. Next. Implementasi Spatial Decision Support System kali ini yang saya akan jelaskan yaitu merupakan sistem pendukung keputusan untuk penentuan rumah tidak layak huni di Cangkring, Rembang, Kecamatan Karanganyar, Demak. Ada 3 pembahasan. Yang pertama pendahuluan, setelah itu menuju ke pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Kita masuk latar belakangnya. Harapan memiliki rumah yang layak, bersih, dan memiliki infrastruktur memadai adalah dambaan setiap warga. Gagasan untuk mewujudkan rumah yang layak ini menjadi sebuah program pemerintah yang dicanangkan dan ditangani khusus dalam rangka membantu percepatan pembangunan provinsi melalui pemberdayaan daerah atau desa masing-masing. Hal ini dapat ditegaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Desa, di mana bahwa kebutuhan rumah layak huni menjadi hak bagi setiap warga dan negara. Dalam hal ini membantu menyediakan perumahan dan kawasan permukiman satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan serta pembiayaan dan pembiayaan di dalamnya. Next. Beberapa persoalan terkait bantuan pemugaran rumah tak layak huni sering terjadi di warga. Persoalan pertama adalah terjadi perbedaan data-data di beberapa tempat, sehingga sulit untuk dijadikan rujukan pilihan terkait untuk melakukan pemugaran rumah yang layak dibantu. Hal ini terjadi karena terdapat persepsi berbeda antara para petugas satu dengan yang lain di dalam menentukan kriteria warga tak layak huni. Persoalan kedua adalah kriteria untuk pemugaran belum terumuskan dengan baik dan standar, sehingga banyak ditemukan data-data di petugas yang masih berbeda. Berbagai kebutuhan rumah tidak layak huni atau disingkat menjadi RTLH di Indonesia masih berpeluang cukup besar. Hal ini terlihat di beberapa sebaran wilayah seperti di Jawa Tengah, ada sekitar 3.715 rumah tak layak huni yang akan diperbaiki. Perbaikan RTLH difokuskan di 15 kabupaten kategori zona merah atau tingkat kemiskinannya tinggi. Di antara Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalingga, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Sragen, Demak, Klaten, Purworejo, Cilacap, Grobogan, dan Blora. Pemilihan domain masalah rumah tidak layak huni sebagai sampel penelitian adalah kenyataan bahwa kebutuhan rumah layak huni warga khususnya di daerah-daerah masih sangatlah besar. Sehingga dalam hal ini pemerintah terkait harus segera melakukan upaya-upaya agar kesejahteraan hidup masyarakat meningkat. Setelah itu kita masuk ke pembahasan. Di pembahasan kali ini ada 3. Yang pertama yaitu ada analisis programnya. Program SPK pemugaran rumah tidak layak huni digunakan oleh beberapa user. User yang pertama adalah pemerintahan desa yang berperan sebagai operator sistem yang menjalankan sistem ini agar sesuai dengan peraturan yang ada. User yang kedua adalah pemerintahan kecamatan, dalam hal ini bertugas memvalidasi data warga yang menerima bantuan rumah untuk dilakukan pemugaran. User yang ketiga adalah masyarakat sebagai penerima informasi yang tepat sasaran yang mendapatkan bantuan. Sistem pendukung keputusan pada prinsipnya proses pemilihan satu alternatif dari serangkaian alternatif secara sistematis dan logis. Proses langkah demi langkah dasar yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut, proses pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian SPK ini menggunakan metode Multi Evaluation Question atau disingkat menjadi MEC. Secara umum menggunakan perhitungan jumlah kriteria.
menggunakan proses pembobotan dan pemberian penilaian dan memberi Ulang mas tekan awal mas. gak usah gak apa wis gak kira krungu maksudnya Ini sing angel mas di kote mas. tengah-tengah enggak tak ono kok santai. Berdasarkan mengakomodir hasil untuk memilih atau menyarankan hasil yang terbaik, metode multi kriteria dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengambilan keputusan dan keputusan untuk membantu. Pada SPK dengan menggunakan metode multi kriteria ini tidak terlepas penggunaan struktur hierarki untuk membantu memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif. Alur pemilihan penerimaan bantuan bedah rumah adalah sebagai berikut. Seperti yang dapat dilihat di tabel gambar yang sebelah ini. Setelah itu, untuk alur penerimaan bantuan rumah tak layak huni di Cangkring Ngembang secara sistem seperti ini. Next, setelah itu pembahasan yang kedua yaitu belum. Ini data warga yang miskin pertama kali diinputkan oleh operator desa untuk didata dengan komputer oleh pemerintah desa berdasarkan nomor induk warga. Setelah NIK diinputkan, operator dapat melanjutkan dengan menginputkan beberapa kriteria yang dijadikan rujukan dalam perbaikan rumah layak huni. Setelah itu pembahasan yang kedua yaitu rancangan tabel dan implementasi program. Program sistem mendukung keputusan untuk pemugaran rumah tidak layak huni dikembangkan berbasis web dengan software ASP.NET dan basis data SQL Server 2016. ASP.NET dipilih sebagai bahasa pemrograman karena memiliki kelebihan diantaranya multitasking dan multi-user. ASP.NET adalah solusi dari Microsoft untuk menciptakan web yang dinamis dan berkinerja tinggi dengan mudah dan cepat. Desain rancangan program adalah sebuah sketsa program SPK secara umum dilihat dari teknis data disimpan. Pada penelitian ini, data disimpan dengan menggunakan pendekatan model terstruktur atau biasanya kita sebut tabel. Rancangan tabel-tabel yang menjadi kebutuhan pada program SPK pemrograman rumah tidak layak huni ini terdiri dari 7 tabel. Tabelnya itu ada data pemilik rumah, tabel status rumah, tabel dinding rumah, tabel antar rumah, tabel atap rumah, tabel luas bangunan, dan tabel penghasilan. Seperti yang ada di slide ini ada tabel data pemilik rumah. Setelah itu ada tabel status rumah. Next, ada tabel dinding rumah, ada tabel lantai rumah, tabel atap rumah, dan tabel luas bangunan. Dan yang terakhir ada tabel penghasilan. Dan data-data itu akan masukkan di dalam program SPK seperti yang ada di gambar di bawah ini. Setelah itu, yang pembahasan ketiga adalah pengujian program. Pengujian program adalah tahapan akhir dari pengembangan perangkat lunak yang sedang dikerjakan dalam penelitian. Pada pengujian sistem pendukung keputusan untuk pemugaran rumah tidak layak huni ini digunakan pendekatan pengujian white box testing. Pengujian white box testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Seperti gambar yang ada di samping ini. Pengujian white box sistem untuk pembobotan. Contohnya pengujian untuk melengkapi data nilai bobot yang belum diisi sehingga akan memberikan pesan peringatan kepada operator sistem. Dan akhirnya kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu sistem mendukung keputusan untuk pemugaran rumah tidak layak huni atau disingkat menjadi RTLH adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah desa Cangkring Rembang, Kabupaten Demak dalam melayani warganya, khususnya terkait pelayanan data-data warga yang layak dibantu untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Kriteria data pemugaran didasarkan pada beberapa kriteria seperti kriteria status kepemilikan rumah, penghasilan keluarga, kondisi dinding rumah, kondisi atap rumah, kondisi lantai rumah, status rumah, dan luas bangunan. Selain itu, sistem mendukung keputusan ini dapat digunakan sebagai perbaikan kualitas pelayanan warga desa Cangkring Rembang, Karanganyar, Demak untuk dapat memberikan transparansi data yang real dan konkret sesuai data warga yang sesungguhnya. Sehingga dengan terrealisasinya program perbaikan rumah tidak layak huni ini, kebutuhan tempat tinggal yang layak huni setiap warga benar-benar dapat diwujudkan. Demikian presentasi yang saya sampaikan.
Sekian dan mohon maaf jika ada salahnya. Terima kasih. aplikasi nih.